Shalom, kita jumpa lagi dalam program Fokus Kristovirus. Bagaimana kabar rekan-rekan Fokus Kristovirus? Kami berdoa rekan-rekan dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Libur panjang beberapa waktu lalu, kiranya menjadikan kita refresh dan kita kembali beraktivitas lagi untuk kita berkarya bagi Tuhan. Saat ini Fokus Kristovirus spesial bersama-sama dengan seorang hamba Tuhan dari Rote, Ibu Esther Musniati Manape. Mari kita berjumpa dengan beliau yang akan menuturkan kisah pelayanan selama di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Rote. Shalom Bu Esther. Shalom. Senang sekali bisa bertemu. Ya, Tuhan. kalau yang lalu hanya kenal lewat WhatsApp. Iya. Ini di musim libur ini bersyukur bisa bertemu. Iya, puji Tuhan, perkenanan Iya. Tuhan, Pak. Iya. Bu Esther ini kami dengar pelayanan di NTT ya? Iya, betul. Di Pulau Rote. Pulau Rote, iya, Ya. di Pulau Rote. Bisa dikisahkan atau bisa berkenalan dulu dengan rekan-rekan Fokus Kristovirus dan nanti bisa bercerita pelayanan di Pulau Boleh. Rote. Shalom, sahabat Kristoforus. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semuanya. Bersyukur dan berterima kasih karena perkenanan Tuhan hari ini bukan karena kebetulan, tetapi karena Tuhan. Saya, Ibu Pendeta Esther Musniati Manape, diperkenankan Tuhan boleh secara langsung bertemu dengan Bapak Pendeta Filipus Triono dari Yayasan Kristoforus yang luar biasa dipakai Tuhan. Dan ini merupakan satu penghormatan, penghargaan dari Tuhan lewat Bapak Pendeta Filipus Triono. Boleh bertemu dengan saya dan ya mewawancarai saya sebagai seorang hamba Tuhan yang diizinkan Tuhan, diutus Tuhan untuk melayani di satu pulau yang kalau menurut banyak orang itu pulau sangat kecil karena tidak terlihat kalau di peta Indonesia. Tetapi di sana luar biasa Pak ya, Tuhan bekerja. Oh iya. Kecil di mata manusia tetapi ternyata hebat dan besar di mata Tuhan. Ya. Iya. Itulah karya Tuhan. Amin. Nah, Bu Esther ini kan asli Jawa ya. Iya, betul. Tepatnya di Magelang ya. Iya. Ya. Di satu desa Pak, bukan bagaimana, kota. Iya. Panggilan pelayanan Ibu kok sampai melayani di luar pulau? Tadi bilang pulau kecil lagi. Iya. Tuhan memanggil itu tidak seperti yang kita pikirkan. Apa yang saya alami, apa yang saya nikmati, itu bukan karena saya berusaha, bukan karena saya bisa, atau bukan karena saya mencari kesempatan, tetapi semua karena Tuhan. Semua karena anugerah dan kasih karunia Allah yang luar biasa buat saya secara pribadi, karena memang saya dipanggil Tuhan itu dari tengah-tengah keluarga, non-Kristiani. Oh gitu ya? Iya. Dari kecil mungkin pengalaman saya berbeda dengan yang lain. Ketika kecil saya itu ke gereja itu bukan untuk beribadah. Tetapi hanya tertarik karena di gereja itu ada guru yang memang pintar sekali menyampaikan cerita yang waktu itu saya belum tahu kalau itu firman Tuhan. Iya. Jadi setahu saya bahwa guru itu pintar cerita. Sehingga saya sangat senang karena memang hobi saya itu membaca, hobi saya itu dengar cerita, dan cerita yang disampaikan guru sekolah minggu itu luar biasa, memberkati saya dalam tanda petik belum tahu kalau itu adalah firman Tuhan. Dan ternyata setelah saya besar, saya bertumbuh, saya sekolah sampai SPG, sampai kemudian saya bekerja sebagai guru, kemudian Tuhan panggil saya, itu baru saya bisa tahu bahwa ternyata firman yang disampaikan itu tidak akan pernah sia-sia. Itu Ibu mulai pelayanan di Rote itu hijrah dari Magelang ke Rote di usia berapa ya? Saya masuk di Teologi Alkitab itu tahun 1988. Di Teologi Alkitab Salatiga. Oh iya.
Dan kemudian saya diizinkan Tuhan membantu pelayanan di Jakarta, di Salatiga di kampus, kemudian di Bondowoso. Dan terakhir puji Tuhan sebagaimana perjalanan bangsa Israel ketika melewati padang gurun dituntun itu tiang awan, tiang api berjalan terus. Dan tiang api, tiang awan itu berjalan sebagaimana saya juga berjalan seperti itu, dituntun Tuhan sampai terakhir berhenti di rote tiang awan dan tiang api. Iya, itu pengalaman yang luar biasa. Luar biasa, ya. Para sahabat Fokus Kristovirus, kita akan mendengarkan kisah pelayanan lebih spesifik lagi, pelayanan Bu Esther di Pulau Rote. Tetap di Fokus Kristovirus. Saksikanlah kasih Kristus. Syukur kepada Tuhan, 3 Mei 2022, Yayasan Kristovirus genap berusia 50 tahun. Kebaktian syukur Jubileum Kristovirus akan diselenggarakan pada hari Senin 30 Mei 2022 jam 6 sore sampai setengah 8 malam di Gereja Bethel Tabernakel Kristus Alfa Omega, Jalan Gajah Mada 114-118 Semarang, dengan tema Kobarkan Apinya. Mengingat masih dalam masa pandemi, maka undangan sangat terbatas. Bagi Bapak dan Ibu atau saudara-saudara yang tidak menerima undangan, dapat mengikuti acara tersebut melalui real-time live streaming di channel YouTube Yayasan Kristovirus. Tuhan Yesus memberkati. Jubileum Kristovirus, kobarkan apinya. Mari kobarkan apinya. Nah, di Pulau Rote yang merupakan pelabuhan terakhir ini, karena tiang awan yang apinya berhenti. Nah, itu apa yang Ibu, yang membuat Ibu memutuskan untuknya akhirnya memang aku tuh di sini begitu. Iya. Kalau secara pribadi bicara tentang saya memutuskan, itu saya tidak berani mengambil keputusan. Karena apa? Karena semenjak saya mengambil suatu komitmen untuk melayani Tuhan, saya betul-betul menyerahkan semua yang akan terjadi dalam hidup maupun dalam langkah masa depan, dalam tanda petik juga pelayanan, itu semua terserah Tuhan. Saya mengalir. Iya, saya tidak punya keberanian secara pribadi untuk memutuskan saya sendiri harus begini, harus begini. Luar biasa ya. Iya. Nah, di sana akhirnya bergabung dengan sebuah gereja atau mungkin terus berkeluarga, bisa diceritakan? Saya ketika datang pertama kali ke Rote, itu saya bergabung menjadi pekerja di satu gereja besar, cukup besar waktu itu, dan di situ memang secara manusia itu berbeda sekali dengan pelayanan ketika kami di Jawa. Tetapi karena memang Tuhan yang mengizinkan dan membawa saya untuk sampai ke Rote, segala apapun yang terjadi dalam suka, duka, sulit, sukar saya, sakit sampai apapun, tetapi ternyata Tuhan itu luar biasa. Maaf, seumur-umur saya itu nggak pernah sakit. Sakit apa itu enggak. Tapi begitu saya menginjakkan Pulau Rote, sekitar 4 atau 5 bulan itu saya sakit parah karena mungkin lingkungan, makanan, udara, dan mungkin ada sesuatu yang saya nggak tahu dan tubuh saya nggak mampu. Tetapi puji Tuhan waktu itu dengan bergumul, berdoa puasa, Tuhan menyatakan bahwa benar saya di Rote. Tuhan panggil saya di Rote. Ya, sampai ketemu jodohnya di Rote. Iya benar. Ketika itu kemudian kami merintis setelah Tuhan kasih pendamping hidup, lalu kami merintis dengan anak-anak sekolah minggu, dengan beberapa jiwa, hingga hari ini perkenanan Tuhan sudah diberkati dengan rumah ibadah yang layak untuk kami ibadah. Ya, dengan jiwa-jiwa yang Tuhan tambahkan, kami layani sendiri. Di dalam pelayanan saya kan gembala wanita. Saya tidak memiliki, atau bukan tidak memiliki, tapi tidak berkesempatan seperti gembala-gembala yang pria yang memiliki begitu banyak keleluasaan. Di dalam pelayanan saya, Tuhan tuh menyatakan mujizatnya itu sangat luar biasa. Gereja tempat kami beribadah itu terbangun bukan karena seperti teman-teman mungkin cari dana, bikin proposal atau apa. Kami tidak. Kami hanya doa dan puasa. Selama kurang lebih 9 tahun kami di rumah jemaat.
Tetapi begitu saya seperti sudah capek dengan berita-berita yang bilang katanya ini hamba Tuhan gembala ini tidak bisa memberikan tempat yang nyaman untuk jemaatnya. Sudah banyak sekali ya, paling tidak pupuk, saya anggap pupuk. Sekalipun itu olokan, tapi itu pupuk untuk membuat saya lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ketika tanggal 11 Juni, saya masih ingat. Dulu ketika saya melayani di Jakarta, itu ada jemaat. Dan selama kurang lebih 22 tahun kami nggak pernah kontak, nggak pernah ketemu, putus hubungan sama sekali. Tapi ketika siang itu saya duduk dengan suami saya, ada SMS datang yang menyatakan tanya saya berita pelayanan di mana dan apa. Lalu saya berusaha untuk menelpon, tetapi tidak direspon. Lalu saya bilang sama teman berita, oh mungkin ini penipuan, karena waktu itu zaman-zaman penipuan. Tapi ternyata mereka balik telepon. Ketika balik telepon itu, telepon kepada saya, mereka tanya, lalu saya ceritakan. Oh saya di Rote di mana? Di NTT di mana? Bayangkan, NTT aja nggak tahu, apalagi Rote. Dari situ saya melihat bagaimana Tuhan bekerja dan Tuhan turun tangan atas pelayanan yang dipercayakan kepada saya, seorang wanita. Ya, dari situ satu orang saja Tuhan pakai untuk membangun gereja. Ya, sampai pentabisan, sampai semuanya mensupport kami. Tanpa kami harus berjalan proposal atau apapun, enggak. Tuhan gerakkan. Ketika itu bulan Juni, ketika bulan Oktober saya kebetulan ke Jawa, bukan kebetulan, saya diutus untuk mengikuti Sarasehan Wanita. Saya berusaha untuk ke Jakarta dan ketemu beliau. Dan ketika ketemu beliau, saya memohon untuk bisa ke Rote, lihat investasi di surga Bapak sama Ibu di Rote. Jadi kalau biasanya liburan ke luar negeri akhir tahun silahkan ke Rote. Akhirnya beliau suami istri ke Rote dan waktu itu beliau sanggup melayani terakhir Natal di tempat perintisan kami dan kami pindah ke gereja yang beliau bangun. Ketika beliau bersaksi, beliau bilang begini, saya itu tidak tahu Ibu Esther ini. Kami hanya ketemu ketika beliau melayani. Tetapi ketika kami mesbah keluarga, itu suara Tuhan tuh kami dengar, cari Esther, dia butuh kamu. Kami uji suara Tuhan itu 3 bulan. Karena ini Esther yang mana, kan banyak Esther. Dan tidak kebetulan Pak, Juni beliau hubungi saya, Maret saya menikahkan adik saya di mana ini, kita lagi wawancara. Saya pulang menikahkan adik saya singgah di panti, di teman hamba Tuhan yang kebetulan sama-sama melayani beliau dulu. Kami saling tukar nomor HP, lalu HP saya diberikan oleh itu Pak yang cari saya, ketemulah. Jadi dari situ tuh saya mengambil suatu pelajaran, satu hikmat, bagaimana Tuhan itu kalau bekerja itu sinkron dan sempurna. Ya. Dalam proses perintisan tuh pasti juga ada pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan. Mungkin bisa di-share betapa Tuhan yang hebat dan kuat itu membela pelayanan Ibu di sini. Satu pengalaman mungkin di mata manusia itu tidak berharga, sepele sekali. Tetapi justru di situ itu saya diteguhkan oleh Tuhan bahwa benar Tuhan memanggil saya untuk merintis pekerjaan Tuhan. Waktu itu setelah saya lepas dari gereja tempat saya bernaung, itu saya merintis sendiri, ya, mandiri begitu. Itu tengah malam sekitar jam-jam 9, ya namanya di Rote sudah sepi, sunyi, udah nggak ada aktivitas apapun. Dan kebetulan kami punya tempat tinggal itu agak jauh dari. Sudah ada listrik belum? Listrik ada dari jam 6 ya. sampai 6 pagi. Saya bilang sama suami saya itu kepingin makan kue apa aja, karena dulu di Rote itu untuk kita makan yang kalau di Jawa itu terlalu mudah didapat, di sana sulit sekali. Saya punya pengalaman ketika saya datang, bibir saya itu sampai bernanah gitu. Ini luka sekali, saya menderita sekali karena memang kekurangan, ya mungkin vitamin apalah, sampai tidak pernah saya seperti itu, hancur sudah ini saya punya bibir. Ya, saya bilang saya kepingin kue apa aja dah. Itu tengah malam, sekitar jam 9 malam lebih. Tiba-tiba di jendela kamar saya itu ada orang yang panggil-panggil saya. Orang Rote, mereka panggil saya Mama To'o. Mama To'o itu artinya mama begitu.
Mama To'o, mari kok keluar. Nah itu bahasa roti gitu. Mari keluar. Kenapa? Ini beta ada bawa nih, bawa apa? Waktu itu dia bawa satu piring, orang Jawa bilang cucur. Orang cucur, ya. masih panas-panas. Orang roti bilang itu kue Solo. Kue aslinya orang NTT. Nah ketika itu dia kasih satu piring cucur yang masih anget tuh, saya tidak berani makan. Saya di situ saya melihat bagaimana pembelaan Tuhan, pernyataan Tuhan. Ini loh aku panggil kamu, aku tanggung jawab. Apa yang kamu mau, kamu inginkan, sekalipun kecil, sepele di mata manusia, tapi aku dengar. Aku dengar dan itu sampai sekarang membekas di hati saya ya. Bagaimana Tuhan itu luar biasa sekali sehingga saya semakin diteguhkan untuk melayani di Pulau Rote. Itu hal Kak. kecil, Hal kecil Tuhan sekali. sediakan, Iya, amin. bahkan tepat pada waktu. Iya, amin, iya. Untuk hal-hal komunikasi, apakah di sana juga ada sinyal atau ada wifi supaya bisa berkomunikasi dengan pihak luar atau bagaimana di daerah itu? Ketika saya baru datang itu tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada sama sekali. Masih zaman telegram, surat, itu pun 3 bulan baru nyampe. Sehingga ketika saya sampai di Pulau Rote, waktu itu sampai 6 bulan lebih baru saya bisa kasih berita ke keluarga di Jawa bahwa saya baik-baik saja di Rote. Ya, tapi puji Tuhan setelah sekitar tahun 2016 lah ya, 2011 itu sudah mulai terbuka bagus. Terus tahun 1014 begitu. 2014 ya? Sinyal udah bagus. Iya. Sudah ada HP, sudah ada pemancar, pokoknya sudah komunikasi sudah iya, lancar. sudah ya? lancar gitu Iya. ya. Nah, tentang kehidupan berjemaat jadi bagaimana, Bu? Apakah ada karena berlainan suku nih, terus ada pertentangan gitu atau ada pengalaman-pengalaman yang lain? Ya, karena di sana kan mayoritas itu suku Rote dan saya Jawa dan ada juga beberapa suku dari Timor, dari Alor, tetapi ya kemurahan Tuhan saya itu tidak terlalu bermasalah untuk hubungan sosial, untuk kita berkomunikasi, untuk kita menjalin hubungan relasi dengan mereka saya tidak bermasalah. Karena saya berusaha untuk bukan beradaptasi tetapi saya membawa diri. Ya, kalau air sulit atau mudah? Puji Tuhan, karena Tuhan itu memanggil saya dari Jawa dalam keadaan yang semua serba cukup. Dan ketika di Rote orang bilang sumber air sejauh, air kurang. Yang diizinkan Tuhan saya melayani di tempat yang airnya siap dan selalu ada. Puji Tuhan, bahkan di samping gereja itu ada kolam besar ketika saya baru datang. Jadi saya tidak merasakan seperti yang dirasakan oleh atau yang disiarkan di media-media bahwa kurang air atau apa. Saya puji Tuhan belum mengalami itu. Iya. Tuhan pelihara tidak usah mengalami. Iya, betul. Amin. Puji Tuhan. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang berkesan yang tidak terlupakan selama pelayanan di sana. Pengalaman yang sangat berkesan itu tahun 2099, Pak. Di sana itu masih ada perang suku. Ya, masih ada perang suku. Dan diizinkan Tuhan untuk saya melihat orang yang perang, tidak ada kepalanya. Itu kami angkut, kemudian dokter yang yang menjahit itu orang yang benar-benar luka, benar-benar tidak ada kepala. Parang gitu itu ya. Kebetulan ya puji Tuhannya suami saya itu waktu itu diberkati Tuhan dengan satu mobil satu-satunya di kampung kami. Sehingga mobil kami yang mobil angkot itu dipakai untuk mengangkut itu jenazah yang korban perang itu. Dan dokternya kebetulan juga orang Jawa, perang antar suku. Jadi mereka saling lari di padang dan mereka saling membunuh. Ya. Itu ada masalah-masalah apa kalau perang? Iya, biasanya itu masalah pencurian, binatang penggembala. Kalau di sana kan binatang nggak di kandang seperti kita. Jadi bebas dikeliarkan di padang, itu mereka saling mencuri. Berebut-rebut gitu apa aja? Enggak berebut-rebut, tapi mencuri binatang. Iya, saling mencuri. Nah, itu yang jadi persoalannya. Sampai jadi perang suku. Perang suku.
Itu luar biasa sekali dan kami sampai mengungsi. Waktu itu. Ketika Iya. hari Minggu ibadah, kami harus lari karena memang sudah di darurat. Jadi aparat tuh sudah darurat. Tapi waktu itu Rote belum kabupaten. Jadi aparat masih kurang waktu itu. Ya, ya oleh pemeliharaan Tuhan ya, Amin. Ibu dan keluarga tetap sehat, kuat dan Iya, puji Tuhan. melayani. Iya, 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 sampai puji sekarang. Tuhan. Iya. Pengalaman yang tidak terlupakan ya. Kita kalau di Jawa itu aman-aman, orang bilang ayem, tentrem. Wah, di sana terlibat perang suku. Tapi pemeliharaan Tuhan luar biasa. Amin, amin. Kobarkanlah apinya dengan semangat yang membara. Yang ada padamu persembahkan padanya. Mari kobarkan apinya. Ya, saat ini Ibu diberkati dengan keluarga ya. Ada berapa putra putri? Saya punya putra-putri ada 4, tapi Oh. anak-anak yang kami asuh, mereka sudah lulus SMA, sudah ada yang jadi hamba Tuhan, sudah bekerja dan puji Tuhan mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Iya. Ya, luar biasa ya. Iya. Nah, mungkin kita bisa sharing sedikit ini sebelum kita berakhir. Ada pergumulan-pergumulan, doa-doa dalam pelayanan yang Iya. sampai saat ini belum dijawab, mungkin bisa diceritakan, kita bisa mendukung doa nanti, Bu. Amin, ya puji Tuhan. Pak, bicara pergumulan itu mungkin nggak pernah selesai ya. Tapi pergumulan khusus sebagai seorang gembala yang melayani jemaat yang keadaannya seperti itu namanya di Rote ya. Kami sementara bergumul untuk pembaharuan alat musik, sound system itu sudah cukup tua yang Tuhan berkati untuk kami dan sementara kami bergumul untuk itu. Iya. Ya, kita akan dukung doa supaya Tuhan boleh kirim Amin. orang-orang yang digerakkan Iya, untuk puji Tuhan. boleh mendukung pelayanan di Iya, sana. puji Tuhan. Kesaksian yang luar biasa Iya, ya. puji Tuhan. Berdoa saya juga bisa berkunjung ke Rote. Kami menunggu dengan Besok senang kalau hati. Ibu kembali, salam buat suami, buat Iya. jemaat di sana. Iya, Pak. Kiranya Fokus Christophirus nanti juga bisa hadir di sana. Amin, amin kami doakan. Terima kasih Mbak Esther untuk Terima waktunya, kasih juga. kesempatannya, dan selamat jalan ke beberapa hari yang akan datang Pulang. kembali Iya. ke Rote. Terima kasih. Sahabat Fokus Christophirus, demikian perbincangan kita dengan Ibu Esther, pengalaman-pengalaman yang luar biasa dan diceritakan, dan kiranya setiap detail pengalaman ini akan menguatkan kita. Satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, hamba-hambanya bertanggung jawab. yang mengandalkan Amin. Dia. Terus jaga kesehatan kita, supaya dengan tubuh yang sehat dan kuat, kita bisa terus melayani Tuhan. Sampai bertemu dalam Fokus Christophirus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.